Haleluya. Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita ada di penghujung tahun 2023. Oleh karena anugerah dan kasih-Nya juga, Tuhan akan menghentar kita untuk memasuki tahun baru, dan bersama dengan Dia selalu ada berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Mari pada kesempatan ini saya akan masih menyampaikan khotbah Natal, dan malam ini saya akan membaca satu bagian yang mengkisahkan tentang pembunuhan anak-anak usia 2 tahun ke bawah oleh Herodes setelah peristiwa Natal. Mungkin ada yang bertanya apakah ini relevan untuk kebutuhan kita di ibadah penutup tahun dan memasuki tahun 2024. Bapak Ibu nanti akan melihat ada berita yang sangat relevan yang perlu kita perhatikan tentang bagaimana seharusnya kita hidup, bersikap di tahun baru yang sudah pasti akan penuh dengan tantangan dan pergumulan. Amin. Mari saya ajak kita membaca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Matius pasal 2 ayat 12 sampai ayat 23. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kisah Natal yang lengkap itu melibatkan penderitaan. Kisah Natal yang lengkap diikuti dengan Yusuf, Maria, juga bayi Yesus harus melarikan diri dari Raja Herodes. Kalau kita perhatikan, ternyata Allah itu tidak mengutus Tuhan Yesus atau tidak mendatangkan anaknya yang tunggal itu ke dalam dunia yang penuh dengan kedamaian, di lingkungan yang aman, di lingkungan yang tentram, tetapi
Yesus itu diutus, dilahirkan di dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, yang terus kita dapat lihat sampai hari ini. Namun demikian Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu secara berdaulat memegang kendali apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Amin. Tuhan memegang kendali semuanya. Tuhan terus bekerja untuk mencapai tujuan kekalnya, untuk menyelamatkan umatnya demi kemuliaannya sendiri. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes terhadap anak-anak usia 2 tahun ke bawah karena dia ingin membunuh Yesus, itu mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran yang sangat penting yang harus kita terapkan dalam hidup ini, saudara. Bahwa sesungguhnya kita orang-orang percaya ini dapat mempercayai Tuhan kita yang berdaulat bahkan ketika keadaan itu menjadi sangat sukar. Amin Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024, tetapi pasti akan ada pergumulan, pasti akan ada kesukaran. Dalam kondisi yang seperti itu, kita dapat mempercayai Tuhan. Amin. Karena dia memegang kendali. Dia pasti akan mengerjakan rencananya menurut kuasa dan kehendaknya. Itu sebabnya pesan firman Tuhan di ibadah akhir tahun ini adalah jangan takut. Menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Sebab Tuhan memegang kendali dan kita dapat percaya kepada Tuhan sekalipun di dalam masa-masa sukar. Amin. Mari saya akan coba memaparkan 2 hal ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Gimana kalau pembukaan UUD 45 itu dilaksanakan? Oh, proklamasi ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi saya harap Bapak Ibu tidak kehilangan pesan firman Tuhan, karena ini penting menjadi bekal bagi kita untuk hidup di tahun yang akan datang. Amin. Mari Bapak Ibu tetap semangat, jangan takut, jangan bimbang. Sebab apa? Sebab Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Berdaulat atas semua peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini. Sekalipun tampaknya kejahatan itu menguasai. Sekalipun ada begitu banyak persoalan, pergumulan yang menimpa kehidupan orang-orang percaya. Jangan takut, jangan bimbang, sebab Allah kita memegang kendali. Bapak Ibu, kalau kita belajar dari teks ini, kita melihat bagaimana Tuhan itu menetapkan segala peristiwa itu demi kemuliaannya. Kalau kita berbicara tentang Natal, saudara, maka Allah lah yang memilih waktu dan tempat kapan juru selamat itu dilahirkan. Amin. Itu artinya bahwa Allah memegang kendali, Allah yang mengatur segala sesuatu. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5 ditulis seperti ini. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Perhatikan kata-kata tetapi setelah genap waktunya. Lihat, Allah itu memegang kendali. Allah itu berdaulat, saudara. Dia menetapkan segala peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini demi kemuliaannya, demi penggenapan rencana-rencana yang telah ditetapkannya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Allah menuntun orang Majus dengan menggunakan bintang timur itu, saudara ya. Untuk apa? Untuk melakukan perjalanan ke Bethlehem dan berjumpa dengan Mesias, menyembah Mesias dan memberikan persembahan emas, kemenyan dan mur yang akan menjadi persiapan bagi Yusuf, Maria dan Yesus untuk melakukan perjalanan ke Mesir. Ini luar biasa. Allah yang menetapkan itu semua. Amin. Allah yang memberi tanda, Allah yang menuntun mereka sampai ke Bethlehem dan berjumpa dengan Yesus. Selain itu kita membaca dalam kisah ini bagaimana Tuhan itu secara aktif dia turun tangan untuk apa? Untuk memperingatkan orang-orang Majus agar tidak kembali ke Herodes. Lihat, Allah bekerja, Allah tidak pasif,
Allah memegang kendali. Allah memperingatkan Yusuf agar melarikan diri ke Mesir untuk keselamatan Yesus, saudara. Kemudian setelah beberapa waktu di Mesir, setelah Herodes mati, maka Allah menuntun Yusuf untuk kembali ke Israel. Tetapi setelah Arkelaus menggantikan Herodes ayahnya yang mati, maka Allah memperingatkan juga Yusuf supaya tidak tinggal di Yudea, tetapi menetap di satu desa yang namanya Nazaret. Perhatikan, Tuhan yang berdaulat itu memegang kendali. Amin. Segala peristiwa itu yang mengatur Tuhan. Kalau kita mempelajari lebih lanjut di Alkitab, saudara, Alkitab itu menjelaskan bahwa Allah itu terlibat secara aktif termasuk masalah cuaca. Allah itu yang membangkitkan angin, yang membangkitkan gelombang. Allah itu yang mendatangkan angin ribut. Allah itu yang memelihara semua binatang di dunia ini, saudara. Dia yang menggerakkan kejadian peristiwa di antara bangsa-bangsa. Apa yang dapat kita lihat? Allah itu secara aktif terlibat dalam peristiwa-peristiwa kecil maupun besar dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu percaya? Apa yang terjadi sepanjang tahun 2023 tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan. Apa yang dialami oleh Ibu Gembala tidak lepas dari kontrol Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa saja Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaankah, sakit penyakitkah, kematiankah, apapun juga, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Tetapi bukan berarti bahwa kita ini robot, saudara ya, sehingga kita tidak berbuat apa-apa, tidak punya kesempatan untuk memilih. Tetapi yang saya lihat, bahwa Allah di dalam kemahakuasaannya, saudara, dapat menggunakan kehendak bebas manusia untuk apa? Untuk melaksanakan kehendaknya, untuk mengerjakan rencananya. Karena Tuhan berdaulat atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, atas kehidupan kita, atas alam semesta ini, kita dapat mempercayai Dia bahwa Allah pasti turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari, jangan takut saudara. Sebab semua yang terjadi ada dalam kendali Tuhan. Termasuk kebaktian sore ini, amin. Saudara, jam 4 itu hujannya luar biasa. Petirnya itu jedar, jedor. Tapi pas waktu mau ibadah, terang benderang, saya yakin Tuhan pegang kendali. Kemudian saudara, Tuhan itu membimbing umatnya pada saat-saat pergumulan. Tuhan itu membimbing umatnya pada saat-saat bahaya. Pada saat-saat ada ketakutan, Allah itu membimbing umatnya. Amin. Perhatikan bagaimana Allah membimbing Yusuf melalui mimpi. Dia perintahkan supaya segera pergi ke Mesir. Sebab ada bahaya yang akan datang dalam kehidupan mereka. Tuhan menggunakan mimpi untuk memperingatkan orang-orang Majus untuk tidak kembali ke Herodes. Dia menggunakan mimpi supaya Yusuf pulang dari Mesir, kembali ke Israel, dan menggunakan mimpi juga supaya tidak tinggal di Yudea. Saudara, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, dalam setiap tantangan yang sehebat apapun, ketahuilah sadar tidak sadar Tuhan itu membimbing umatnya. Lalu ada yang tanya, apakah Tuhan membimbing kita sekarang ini melalui mimpi? Bapak Ibu, ada kemungkinan ya. Kalau saya membaca, ya kecuali kisah ini saudara ya, maka istri Pilatus yang sempat diberitahu oleh Allah tentang siapa Yesus melalui mimpi, sehingga dia mengatakan kepada Pilatus, jangan macam-macam sama orang ini ya, orang ini orang benar, sebab semalam aku mimpi.
Ya, kemudian pada waktu Pentakosta, Petrus mengutip kitab Yoel bahwa orang-orang tuamu akan bermimpi. Dalam perjanjian lama Allah banyak berbicara melalui mimpi itu diantaranya kepada Yusuf dan Daniel, saudara. Tetapi Allah juga memperingatkan orang-orang percaya agar tidak mengikuti nabi-nabi palsu yang menggunakan mimpi untuk menyeret umat Tuhan menyembah berhala. Tetapi tidak berarti bahwa Allah tidak bisa lagi bekerja melalui mimpi. Tidak. Sekarang ini kalau Bapak Ibu, saya baru dapat video, saya mau share sebenarnya tapi karena tidak ada waktu. Ada beberapa orang yang bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga dia beroleh iman dan diselamatkan. Namun saya mau mengatakan sebenarnya cara normal Allah untuk menuntun kita itu melalui firman-Nya. Amin. Melalui firman-Nya, saudara. Makanya kita perlu belajar Alkitab, kita perlu belajar firman, kita perlu khotbah-khotbah Alkitabiah, kita butuh nasihat-nasihat kebenaran dari orang-orang saleh yang memang berpegang teguh kepada firman Allah. Kalau kita mengalami kebingungan, mengalami masalah, mengalami beban, datang kepada firman Tuhan yang telah kita pahami dan kita terima dengan benar. Amin. Datang pada firman Tuhan dengan penafsiran yang benar, bukan yang sembarangan tafsir, saudara. Ini cara normalnya. Seringkali ketika khotbah diberitakan seperti ini, Tuhan memberi kesan kepada kita tentang firman tertentu dan itu menjadi rema dalam kehidupan kita sehingga kita mendapatkan jalan keluar. Eureka, aku ada jalan keluar. Tetapi ketika ada masalah-masalah berat, jangan tunggu mimpi. Nanti mimpi digigit ular loh. Ya. Jangan tunggu mimpi, takutnya mimpi karena banyak pikiran. Datang kepada firman. Karena ada juga mimpi-mimpi yang tidak datang dari Tuhan. Mimpi yang datang karena kita terlalu capek, karena kita terlalu sibuk. Datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya untuk mendapatkan tuntunan dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Dan yang berikutnya, ada kalanya orang jahat itu menang, ada kalanya tantangan itu begitu hebat, tetapi Tuhan itu menggunakan orang-orang jahat, perbuatan jahat mereka untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai kehendaknya, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas dosa orang-orang jahat itu. Wah, saya nggak mau cerita panjang tentang Herodes. Herodes itu jahatnya nggak ketulungan, Bapak Ibu ya, nggak ketulungan. Tega-teganya membunuh bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah karena dia takut tahtanya diancam oleh kehadiran Mesias. Pada waktu itu usianya udah hampir 70 tahun. Bahkan dia menderita penyakit yang akan membawa kepada kematiannya. Ada banyak penguasa-penguasa jahat selama berabad-abad pada zaman Israel. Ada kalanya mereka menang, tetapi pada akhirnya mereka dihakimi oleh Allah. Dan apapun kejahatan mereka, rencana Allah tidak pernah gagal. Saudara, kalau saya mau ceritakan banyak, saudara. Tapi yang rajin baca Alkitab pasti tahu bagaimana Allah menggunakan bangsa Asyur untuk mengalahkan suku Israel karena dosa-dosanya. Bagaimana Allah menggunakan Nebukadnezar, Raja Babilonia untuk menghukum Yerusalem dan Bait Suci. Tetapi pada akhirnya mereka dihakimi juga oleh Allah. Tetapi rencana Allah tetap dapat dikerjakan untuk apa? Mendisiplin bangsa Israel. Menghajar bangsa Israel supaya bertobat dari dosa-dosa mereka. Masih banyak contoh. Ingat, kalau kejahatan tampaknya menang, kalau penderitaan sepertinya menguasai, ingat bahwa Allah itu memegang kendali. Allah menggunakan itu untuk menggenapkan rencananya. Ada kesalahpahaman, saudara, kalau orang ikut Tuhan itu nggak akan menderita, nggak akan ada aniaya, nggak akan ada persoalan. Justru sebaliknya, Allah itu menggunakan penderitaan persoalan untuk melatih kita, untuk menguatkan iman kita, untuk menyucikan kita. Kata Yakobus, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai macam pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu itu mendatangkan kebaikan. Mendewasakan kita.
Itu sebabnya jika ada hal-hal buruk terjadi dalam hidup kita karena orang jahat atau karena apapun juga, jangan menyimpulkan bahwa Tuhan itu membenci kita atau meninggalkan kita atau dia tidak ada. Dia berdaulat dan dia menggunakan segala sesuatu itu untuk mencapai tujuannya demi hormat kemuliaan namanya. Amin. Hal yang kedua saudara, ya karena Allah itu berdaulat, maka kita dapat mempercayainya. Bahkan sekalipun ada penderitaan, bahkan sekalipun kejahatan itu tampaknya menang, saudara. Saya banyak mendengar, saya baru dapat SMS seorang yang kecewa. Saya kecewa dan sepertinya saya mau meninggalkan Tuhan, saudara. Orang mengeluh dengan getirnya, kenapa Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Saudara, ingat, karena Allah berdaulat kita bisa mempercayai Dia. Amin. Ini sesuatu yang sukar tetapi Allah mengajar kita untuk percaya. Pembunuhan bayi-bayi di Yerusalem ini saudara, di Bethlehem itu memberikan kepada kita pelajaran seperti ini. Kita itu dapat mempercayai Tuhan saat kita menderita, saat kita tidak bisa memahami apa yang dikerjakannya, sebab jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Sebab pikiran Tuhan itu bukan pikiran kita. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Saya baca Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Kenapa Tuhan memilih membiarkan Herodes membunuh bayi-bayi usia 2 tahun ke bawah? Itu rancangan Tuhan, itu pikiran Tuhan, kita tidak sanggup memahaminya. Kalau tanya sama saya, Tuhan matiin aja Herodes. Kasihan tuh mama-mama menderita. Tapi ternyata itu terjadi untuk menggenapkan nubuat para nabi. Amin. Kalau ada kebingungan, katakan, Tuhan, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku. Aku percaya Engkau pasti merencanakan yang terbaik buat aku. Amin. Kita dapat percaya sekalipun kita menghadapi masa sulit, sebab Yesus mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu masalah keberdosaan, saudara. Yesus menderita sejak lahirnya, sejak masih bayi, sejak masih kanak-kanak. Bahkan dia pada akhirnya mati di kayu salib untuk apa? Untuk memikul dosa-dosa kita. Supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Dan saat kita dipulihkan hubungan dengan Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak usah takut menghadapi masalah bahaya, sebab Immanuel, Allah bersama dengan kita. Setelah dia bangkit naik ke surga, dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menyertai kita selama-lamanya. Ingat, Ibrani mengatakan, jangan takut, jangan cemas, sebab Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kamu, Allah sekali-kali tidak meninggalkan kamu, sebab dosamu sudah diampuni dan engkau beroleh persekutuan dengan Dia. Amin. Kita dapat mempercayai Allah. Karena apa saudara? Allah pasti menolong kita. Sebab terbukti Dia sudah menolong anaknya yang tunggal Yesus pada saat-saat penderitaannya. Saudara, saya terkagum-kagum melihat bagaimana Allah menolong bayi Yesus ini sehingga selamat dari pembunuhan. Dan bagaimana Allah membiayai perjalanan Yesus. Tapi kalau saya ceritakan panjang, nanti saya nggak bisa memenuhi janji saya. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi yang jelas Yesus selamat dan setiap tindakan penyelamatan dari Allah untuk bayi Yesus tujuannya untuk menggenapkan nubuatan nabi-nabi. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Yesus diselamatkan oleh Allah dengan cara yang luar biasa, maka kita anak-anaknya juga pasti diselamatkan dari apapun juga yang kita hadapi. Bapak Ibu percaya? Jangan takut.
Allah bisa memelihara Yusuf, Maria, dan Yesus dengan cara yang sangat indah, dengan cara yang sangat luar biasa. Sekalipun ada kecapean, ada pergumulan. Bayangkan dari Bethlehem harus ke Mesir, harus sewa rumah, bekerja di sana, balik ke Israel, harus sekali pergi ke Nazaret. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Terbukti Yesus selamat sampai dia mengerjakan misinya di kayu salib. Dan saya percaya Bapak Ibu akan selamat menghadapi apapun juga, sebab dia pasti menolong dan memberkati kita. Dan sebagai kesimpulan Bapak Ibu, jangan takut menghadapi tahun 2024. Amin. Sebab Allah berdaulat. Bahkan ketika pergumulan datang, penderitaan datang, Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Dan karena Allah berdaulat, kita dapat percaya Dia pasti akan menolong dan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Tanda kasih-Nya yang besar bagi kita. Kalau Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita untuk keselamatan jiwa kita, sehingga kita menjadi anak-anak-Nya, Dia pasti menolong kita. Tahun 2024 bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Amin. Sama-sama kita berdiri.